Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan pagi kita hari ini yang akan kita baca dari kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Puji Tuhan. Di sekitar kita ataupun bahkan di bagian dunia yang lain atau di bagian dunia yang manapun ada banyak sekali orang membicarakan warisan. Ya, ketika orang-orang pesohor meninggal dunia, mereka akan membicarakan warisannya. Ya, bahkan di sekitar kita, bahkan terjadi barangkali di dalam keluarga kita. Dari ayat ini dapat kita baca bahwa ada seseorang yang mempertahankan warisannya meskipun itu terbilang kecil ya. Kenapa terbilang kecil? Karena Ahab tadi berkata bahwa ia akan memberikan kebun anggur yang lebih baik. Berarti milik pusaka Nabot sebenarnya masih lebih kecil dibandingkan dengan apa yang akan diberikan oleh Ahab sebagai gantinya. Namun menarik sekali bahwa Nabot berani untuk menolak permintaan Raja Ahab. Kenapa hal itu terjadi? Kita akan melihat bahwa di sini Nabot menolak permintaan Raja Ahab. Dalam hal ini Nabot sangat bertanggung jawab untuk menjaga warisannya. Nabot bertanggung jawab untuk menjaga warisannya. Kenapa? Satu warisan atau milik pusaka itu sangat berharga. Yang pertama karena memiliki nilai sejarah. Sejarah itu tidak bisa kita bandingkan dengan apapun. Jadi itu sangat berharga. Dan yang kedua, bahwa warisan atau milik pusaka juga merupakan sebuah identitas bagi seseorang. Ketika seseorang memiliki warisan yang besar, maka dia akan mempunyai identitas yang besar. Nah, jadi itu sangat berharga. Dan yang ketiga, bahwa warisan itu tentu saja berbicara soal angka atau harga dari sebuah warisan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Nabot mempertahankan warisannya meskipun itu sangatlah kecil dibandingkan dengan apa yang akan dia terima dari Ahab sebagai gantinya. Namun yang menarik bahwa Nabot tidak menyerahkan milik pusakanya kepada bahkan raja sekalipun. Dia menghargai milik pusakanya. Di dalam Bilangan pasal 18 ayat 20, Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah milik pusaka kita. Bagaimana sejarahnya kita bisa menjadi seorang percaya, ada pengorbanan Kristus. Mari kita menjaga warisan yang diberikan Allah kepada kita sebagai milik pusaka kita, sehingga warisan itu menjadi warisan yang tidak ternilai karena kita mempertahankannya dengan sungguh-sungguh. Kita menjaganya dengan segenap hati karena hidup di dalam Kristus adalah identitas kita yang harus kita pertanggungjawabkan, yang harus kita jaga. Kalau kita sudah memiliki warisan di dalam Kristus, mari kita juga wariskan
kepada generasi kita selanjutnya, sehingga mereka memiliki warisan yang tidak ternilai harganya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah bagian kami, Engkaulah milik kami yang menjadi harta paling berharga di dalam kehidupan kami oleh karena pengorbanan Kristus bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjaga milik pusaka kami, yaitu iman kepada Kristus sebagai sesuatu yang harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.